Di bab 3 ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih mekanisme dan mengapa makhluk hidup itu berevolusi atau berubah dari generasi ke generasi, atau tadi kita sebutnya dari satu spesies bisa berubah menjadi beragam spesies. Nah, kita akan menikmati sambil menonton, mengamati kelinci-kelinci yang lucu di bawah ini. Seperti yang sudah disampaikan di awal pada teori evolusi milik Charles Darwin, dalam bukunya Origin of Species, evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari adanya seleksi alam? Oke, yang pertama adalah karena adanya mutasi. Nah, mutasi ini sering disalahartikan karena kita selalu mengartikan mutasi sebagai hal yang buruk. Padahal mutasi tidaklah selalu berarti buruk. Kadang ia justru memberikan sebuah kebaikan, atau lebih banyak mutasi menjadikan kita tidak berdampak apa-apa atau bahkan sifatnya netral. Nah, untuk memenuhi seleksi alam ada 4 syarat yang harus dipenuhi dari apa yang telah dikemukakan oleh Charles Darwin. Syarat yang pertama adalah dalam satu spesies harus terjadi adanya variasi dalam suatu populasi. Nah, kita dapat memisalkan dengan contoh kelinci ini. Nah, kelinci-kelinci ini berada di dalam satu spesies yang sama. Akan tetapi mereka bervariasi. Nah, jadi syaratnya adalah dalam satu spesies, dalam populasinya harus memiliki variasi. Ada yang berwarna hitam, putih, belang hitam putih, dan putih. Yang kedua, syaratnya adalah dalam suatu populasi spesies yang sama, tidak seluruh anggotanya dapat bertahan hidup hingga masa kematangan atau usia produktif. Misalnya, para kelinci ini terlihat sedang bersembunyi ke dalam lubang gitu ya, dalam gua. Nah, di sini misalnya ada mangsa gitu, sebuah burung hantu memangsa para kelinci tersebut. Akan tetapi tidak seluruh kelinci dapat kesempatan untuk bersembunyi. Kita lihat misalnya di belakang sana ada kelinci hitam yang tertinggal. Nah, ia dapat menjadi kemungkinan bahwasanya ada kelinci yang mengalami kekurangan fisik. Nah, kelinci-kelinci semacam ini dialah yang akan diburu oleh burung hantu, sehingga ia tidak dapat bertahan hidup dengan baik. Nah, di lain hal, selain adanya predator, kelinci tidak dapat bertahan hidup karena misalnya ada penyakit ataupun hal lain, misalnya diburu oleh manusia. Nah, syarat yang ketiga adalah harus ada sifat yang diunggulkan. Misalnya, ada kelinci berwarna putih dan berwarna hitam. Di malam hari, kelinci yang berwarna putih akan lebih terlihat daripada kelinci yang berwarna hitam. Sehingga burung hantu tersebut akan lebih mudah memangsa kelinci berwarna putih. Sehingga kelinci berwarna hitam dapat bertahan hidup lebih baik daripada kelinci berwarna putih. Nah, syarat yang keempat, ini adalah syarat yang paling menentukan, yaitu adalah harus ada pewarisan sifat dari generasi ke generasi. Nah, salah satu penyeleksi paling umum dari setiap organisme adalah bagaimana betina memilih pejantan. Di sini kita dapat melihat jika di malam hari tadi keunggulan kelinci berwarna hitam tidak terlihat pandangannya oleh burung hantu, sehingga betina akan lebih memilih kelinci yang mampu bertahan hidup. Otomatis kelinci-kelinci ini di masa depan akan didominasi oleh kelinci berwarna hitam, karena betina kurang menyukai kelinci berwarna putih karena ia tidak dapat bertahan hidup lebih baik daripada kelinci yang berwarna hitam. Nah, begitulah mekanisme seleksi alam dalam menyebabkan evolusi, perubahan generasi ke generasi, dari yang bermacam variasinya menjadi variasi baru sesuai dengan lingkungannya, dengan alamnya, sehingga itulah disebut dengan seleksi alam. Dari bahasan mengenai seleksi alam tadi yang sudah kita bahas, kita dapat menelisik kembali teori-teori dari para tokoh evolusi, dari Darwin dan juga dari Lamarck yang paling terkenal, tentang evolusi jerapah. Kalau di Lamarck ada prinsip use and disuse, pakai dan tidak dipakai. Konsepnya kalau dari jerapah adalah ada jerapah yang berleher pendek karena dia harus meraih ranting pohon yang tinggi untuk mencari makan. Dia harus menjulurkan leher. Dengan semakin ia menjulurkan leher, lehernya bertambah panjang, sehingga keturunannya, anak-anaknya berleher panjang.
Nah, kalau Darwin, ia tidak setuju dengan hal tersebut. Darwin lebih percaya bahwa ada ikut andil alam dalam proses evolusi, sehingga ia menyebutnya dengan seleksi alam. Kalau Darwin, dalam konsepnya pada jerapah, dulunya ia percaya jerapah memang ada variasinya. Seperti tadi syarat pertama, harus ada variasi dalam satu spesies. Ada jerapah berleher panjang dan berleher pendek. Nah, dalam persaingannya mencari makan, jerapah berleher panjang ini lebih menang daripada yang berleher pendek. Akhirnya yang berleher pendek ini harus berkurang. Sehingga sekarang kita hanya dapat menemui jerapah yang berleher panjang. Tapi muncul kembali pertanyaan baru. Apakah hanya faktor makanan saja yang menyebabkan proses evolusi itu terjadi? Jawabannya adalah tidak. Coba teman-teman lihat video di bawah ini. Bawah ini ya, coba perhatikan. Kita dapat melihat ada dua jerapah yang saling bertarung. Nah, terlihat ya di sini, mereka bertarung menggunakan lehernya. Seakan-akan lehernya ini adalah sebuah cambuk. Nah, teman-teman kalau bermain cambuk gitu ya, cambuk yang panjang dan cambuk yang pendek, lebih sakit yang apa? Cambuk yang panjang. Nah, cambuk yang panjang ini otomatis akan lebih menyakitkan, lebih mampu melumpuhkan yang pendek. Nah, kira-kira nih, mereka cambuk-cambukan ini untuk apa sih? Untuk bertarung. Bertarung itu untuk apa? Untuk pamer. Pamer ke siapa? Ke lawan jenis. Siapa? Betina. Nah, itu memenuhi syarat keempat tadi ya. Harus ada sifat yang diunggulkan. Dan penyeleksi alam yang paling umum ditemui di tiap organisme adalah apa? Betina. Dia suka pilih-pilih urusan ini. Mana sih yang lebih baik? Mana sih yang dapat bertahan hidup? Nah, kebetulan karena jerapah berleher panjang ini lebih mengesankan gitu ya, dia dapat menang. Akhirnya para betina ini memilih jerapah yang berleher panjang. Nah, itu adalah bagaimana mekanisme seleksi alam. Karena kalau dipikir-pikir, kalau hanya menggunakan faktor makanan saja, kita masih dapat melihat ada hewan-hewan di Afrika sana, tempat tinggalnya jerapah. Masih ada zebra, antelop, dan lain sebagainya yang masih dapat menjangkau makanan-makanan yang ada di tempat rendah. Harusnya jerapah tidak dapat mendapat pengecualian atas alasan makanan tersebut. Jadi akan ada banyak faktor yang mendukung terjadinya evolusi dari adanya seleksi alam. Itu adalah bahasan mengenai teori-teori dan mekanisme seleksi alam. Nah, kira-kira nih, teman-teman udah dijelasin panjang lebar tadi ini, percaya nggak kalau evolusi itu ada? Nah, kalau nggak percaya, kita akan bahas di bukti-bukti evolusi. Karena kita cenderung nggak percaya kalau tidak ada bukti. Nah, makanya kita akan bahas bukti-bukti evolusi di bab selanjutnya. Yuk kita ke tempat pamer bukti-bukti evolusi.